Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang jurnal peran media sosial dalam menyebarkan nilai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sudut pandang geopolitik bangsa Indonesia yang menekankan pentingnya kesatuan dalam keragaman sekaligus mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di zaman digital sekarang, media sosial memiliki peran penting dalam penyebaran informasi dan nilai-nilai nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam menyebarkan nilai-nilai wawasan Nusantara sebagai bagian dari usaha memperkuat identitas nasional dan integritas bangsa. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis pustaka terhadap materi media sosial yang berhubungan dengan nilai-nilai kebangsaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial mempunyai kekuatan signifikan dalam meningkatkan penyebaran informasi mengenai wawasan Nusantara. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube bisa menjadi sarana efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai persatuan, toleransi, dan cinta tanah air. Namun masalah seperti penyebaran informasi yang salah tetap menjadi penghalang. Oleh sebab itu, kita perlukan pendekatan komunikasi digital yang efisiensi serta kerjasama antara pemerintah, pendidikan, dan masyarakat dalam mengoptimalkan peran media sosial guna meningkatkan nilai-nilai wawasan Nusantara di zaman digital. Selanjutnya dengan saya Nidi Septiani Nadi. Di sini ada pendahuluan yang dimana berbagai dampak negatif dari perubahan lingkungan strategis termasuk pergeseran persepsi dan hakikat ancaman terhadap eksistensi serta kedaulatan bangsa harus disikapi dengan serius oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi serta informasi dan komunikasi atau ICT yang turut mendorong berkembangnya untuk peperangan modern seperti asymmetric warfare dan proxy war. Oleh karena itu, salah satu langkah penting yang harus menjadi perhatian bersama adalah mendorong kemandirian dalam menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi di berbagai sektor, termasuk teknologi informasi. Salah satu aspek yang patut dicermati adalah meningkatnya penggunaan media sosial di tengah masyarakat. Sosial media atau media sosial merupakan suatu sarana yang memberikan akses kepada manusia untuk berinteraksi secara digital dan berkomunikasi secara online secara bebas tanpa batasan ruang dan waktu. Kemudian media sosial juga memberikan dampak pada kalangan masyarakat, terlebih dalam cara berkomunikasi dan berinteraksi. Media sosial memiliki berbagai fungsi yang diantaranya sebagai sarana komunikasi, berbagi informasi, hiburan, dan bahkan untuk keperluan bisnis. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan untuk pembelajaran, penggalangan dana, dan membangun merek. Nah, untuk selanjutnya ada data mengenai pengguna media sosial tahun 2024 yang dimana di sini ada total penggunanya mencapai 191 juta pengguna, terdiri dari 73,7% dari total populasi, kemudian pengguna aktifnya sebesar 167 juta pengguna, sebesar 64,3% dari total populasi, kemudian ada penetrasi internet sebesar 242 juta pengguna yang mencakup 93,4% dari total populasi. Nah, adapun data dari pengguna platform media sosial yang paling populer di Indonesia yaitu YouTube dengan 139 juta pengguna, Instagram 122 juta pengguna, Facebook 118 juta pengguna, WhatsApp 116 juta pengguna, dan TikTok 89 juta pengguna. Nah, dari sisi demografi, mayoritas pengguna media sosial berada dalam rentang usia 18-34 tahun, atau sebesar 54,1%, dan didominasi oleh perempuan sebesar 51,3%, sedangkan laki-laki mencakup 48,7%. Rata-rata waktu pengguna media sosial oleh masyarakat Indonesia adalah 3 jam 14 menit per hari. Untuk aktivitas yang paling sering dilakukan meliputi berbagi foto atau video sebesar 81%, berkomunikasi 79%, mengakses berita dan informasi 73%, hiburan 68%, dan juga berbelanja secara daring sebesar 61%. Platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan YouTube saat ini tidak hanya dimanfaatkan untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai sarana ekspresi diri.
pencarian informasi, dan keterlibatan dalam diskusi publik. Nah, di satu sisi, media sosial memberikan peluang besar untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila kepada kalangan masyarakat dengan cara yang menarik dan mudah dijangkau. Namun, di sisi lain, media sosial juga berpotensi menjadi saluran penyebaran informasi yang keliru serta nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang kami gunakan yaitu metode studi literatur, yang dimana metode ini dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber pustaka, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, maupun sumber daring terpercaya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Tahapan dalam studi literatur itu meliputi identifikasi jenis sumber yang diperlukan, ada pengumpulan dan pengkajian bahan pustaka, serta penyusunan hasil kajian secara sistematis. Lalu metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap latar belakang, mengidentifikasi teori-teori yang relevan, serta merumuskan kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Melalui studi literatur ini, peneliti dapat menggali informasi yang akurat dan membangun dasar teori yang kuat sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan. Selain itu, pendekatan ini juga memperkaya wawasan peneliti dalam melihat hubungan antara variabel dan fenomena yang dikajinya. Selanjutnya dengan saya Harindra Kusmaningrum ingin menyampaikan hasil pembahasan. Wawasan Nusantara adalah suatu bentuk rumusan landasan visional yang dapat memicu kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam suatu kebinekaan. Sebagai bentuk dari geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan beberapa latar belakang filosofi. Lahirnya media sosial berpengaruh pada perubahan gaya hidup manusia. Kejadian ini justru merupakan suatu kewajaran dari produk perangkat digital yang lahir dengan variasi kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat dikenal sebagai kelompok yang sangat lekat dengan dunia digital, mengingat mereka tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Penggunaan media sosial pun telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, menjadikannya sebagai sarana utama untuk berinteraksi, belajar, bermain, atau bahkan sebagai pelarian dari masalah pribadi dan rasa kesepian. Dalam banyak kasus, media sosial juga menggantikan fungsi kebersamaan dengan keluarga untuk mengisi suatu waktu luang. Beragamnya konten yang tersebar di media sosial memberikan pengaruh besar terhadap cara masyarakat untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai jenis konten yang berada di media sosial, baik yang sejalan maupun yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap cara masyarakat untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Oke, selanjutnya saya Najwa Fatur Rahmah akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Yang pertama ada implementasi dari pengaruh media sosial terhadap wawasan Nusantara yang bertujuan untuk memperkuat identitas nasional Indonesia, menjaga kedaulatan, dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pengelolaan sumber daya alam dan potensi wilayah secara optimal dan berkelanjutan. Nah, penerapan pengaruh media sosial terhadap wawasan Nusantara pada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Yang pertama, dengan memanfaatkan konten edukatif yang mengandung nilai-nilai wawasan Nusantara seperti toleransi, persatuan, dan nasionalisme yang dikemas dalam bentuk video kreatif. Lalu, yang kedua, bisa melalui kampanye digital seperti penggunaan tagar Bhinneka Tunggal Ika, bisa juga dengan tagar wawasan Nusantara yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memperkuat pesan tentang pentingnya persatuan dan keberagaman. Lalu yang ketiga, melibatkan influencer atau tokoh publik digital yang memiliki pengaruh besar kalangan masyarakat untuk menyelipkan pesan kebangsaan dalam konten mereka, sehingga pesan tersebut dapat lebih tersampaikan dan dapat lebih diterima. Lalu yang keempat, bisa melalui peningkatan literasi digital yang bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna aktif media sosial, tetapi juga mampu menyaring informasi secara kritis. Faktor pengaruh media sosial terhadap wawasan Nusantara.
Media sosial sebagai bagian dari kemajuan teknologi digital memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap wawasan Nusantara. Nah, salah satu faktor pendukung pengaruh media sosial terhadap penguatan wawasan Nusantara adalah keterbukaan informasi. Dengan kemudahan akses terhadap berbagai konten edukatif seperti edukatif sejarah, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan, masyarakat menjadi lebih terbuka dalam memahami pentingnya integrasi nasional dan keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Lalu terdapat dampak media sosial terhadap wawasan Nusantara. Dampak positifnya yaitu media sosial dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan sejarah. Hal ini dapat memperluas pemahaman mereka terhadap konsep wawasan Nusantara. Lalu, media sosial bisa menjadi platform yang membuka ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi tentang isu-isu nasional, seperti keberagaman budaya, pentingnya toleransi, dan tantangan kebangsaan. Lalu, melalui media sosial, berbagai gerakan bertema kebangsaan seperti kampanye digital, tagar cinta tanah air, atau tagar Bhinneka Tunggal Ika dapat menjangkau lebih banyak orang, masyarakat, terutama generasi muda, menjadi lebih aktif dalam menyuarakan isu persatuan dan kebangsaan, sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap keberlangsungan bangsa. Nah, adapun dampak negatifnya. Yang pertama, media sosial sering memperkuat pandangan yang sempit karena algoritma yang hanya menyajikan konten sesuai minat pengguna. Nah, hal ini bisa menghambat pemahaman menyeluruh terhadap keberagaman dan nilai-nilai dalam wawasan Nusantara. Lalu bisa juga sebagai penyebaran hoaks dan disinformasi. Nah, maraknya berita palsu yang tersebar di media sosial berpotensi memunculkan pemahaman yang keliru tentang kebangsaan dan mengganggu harmonisasi sosial. Media sosial juga dapat menjadi tempat munculnya ujaran kebencian, perundungan cyber, dan sentimen negatif terhadap perbedaan. Nah, kondisi ini bertentangan dengan semangat wawasan Nusantara yang menjunjung tinggi toleransi dan kesatuan dalam keberagaman. Lalu, banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan media sosial untuk berperilaku tidak baik. Nah, hal ini tentunya mengakibatkan tergerusnya wawasan Nusantara dan nilai-nilai Pancasila serta moral dalam diri. Masyarakat yang mengandalkan kemajuan teknologi cenderung bersifat individualis dan mengabaikan lingkungan sekitar yang tentunya dianggap negatif. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi digital yang baik agar dapat memanfaatkan media sosial dengan bijak. Nah, melalui cara ini, media sosial bisa berfungsi sebagai alat strategis dalam memperkuat pelaksanaan wawasan Nusantara. Bukan sebaliknya, penggunaan media sosial yang tepat akan mendukung terciptanya masyarakat yang peka terhadap pentingnya perusahaan, menghargai perbedaan, serta berperan aktif dalam mempertahankan integritas NKRI. Kesimpulannya yaitu peneliti ini mengkaji peran signifikan media sosial dalam menyebarkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Di era digital saat ini, di mana masyarakat memiliki akses yang luas terhadap berbagai platform media sosial yang berfungsi sebagai saluran utama bagi mereka untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk pandangan. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun terdapat beragam konten yang mendukung maupun yang bertentangan dengan Pancasila, masih terbuka peluang besar untuk memberdayakan nilai-nilai Pancasila melalui media sosial. Strategi yang efektif mencangkup pembuatan konten edukatif dan menarik, kampanye media sosial yang bersifat interaktif, kolaborasi dengan influencer dan tokoh muda, penguatan literasi digital, penerapan gamifikasi, serta pengembangan konten berbasis komunitas. Selain itu, pentingnya pendidikan kewarganegaraan di era digital harus tetap diperhatikan untuk menanamkan nilai moral bangsa pada masyarakat. Dengan
penerapan strategi-strategi tersebut diharapkan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan dapat diterapkan secara efektif di kalangan masyarakat. Pendekatan yang kreatif, interaktif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, mereka akan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya tersampaikan, tetapi juga diterima dan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.